Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Azizah akan membahas tentang kitab Jami' al-Bayan fi Ayatil Quran karya Imam At-Tabari. Biografi At-Tabari. Nama lengkap Imam At-Tabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib atau dikenal dengan Abu Ja'far. Beliau dilahirkan di kota Amul atau kota terbesar di Tarbasan. Sebenarnya, banyak sekali ulama yang lahir di kota ini, namun mereka tidak menisbatkan kepadanya, melainkan mereka menisbatkan diri kepada Tarbasan, termasuk Imam At-Tabari. Imam At-Tabari lahir pada tahun 224 Hijriah. Pada usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, usia 8 tahun sudah menjadi imam sholat, dan usia 9 tahun sudah mulai menulis hadis. Banyak kota yang beliau singgahi untuk belajar, diantaranya adalah Baghdad, Mesir, Beirut, dan Damaskus. Guru Imam At-Tabari yang telah disebutkan oleh Az-Zahabi diantaranya yaitu Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asyawarib, Ismail bin Musa As-Samadi, dan lain sebagainya. Kemudian murid-muridnya juga diantaranya adalah Abu Al-Qasim At-Tabrani dan lain sebagainya. Dalam rangka mencari ilmu, Imam At-Tabari tidak cukup hanya dengan usaha yang keras dan belajar, akan tetapi ia dinilai sebagai sosok yang jujur, ikhlas, zuhud, dan warok, dan amanah, serta beliau wafat pada tahun 290 Hijriah di Baghdad. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode tahlili, yang mana menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala bentuk dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Cara penafsiran dalam kitab ini adalah menggunakan bil maksur, di mana mufassir mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan jelas dan disandarkan pada sabda Rasulullah dan sahabat Nabi beserta dengan sanadnya. Sistematika penulisan yang digunakan dalam kitab ini biasanya beliau memulai dengan membatasi dan menetapkan tema-tema yang akan dibahas, baik itu berupa ayat atau penafsirannya atau menjelaskan sebuah hadis. Kemudian baru beliau akan menyimpulkan berbagai pendapat mengenai akidah, hukum fikih, qiraah, suatu pendapat atau permasalahan yang diperselisihkan. Selanjutnya adalah apabila tema telah ditetapkan, beliau mulai mengumpulkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengannya dan berusaha semaksimal mungkin agar bahan yang ia kumpulkan itu lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan tema yang ia bahas. Semua ini dilakukan sebelum memulai penulisan. Jika semua bahan kajian telah terkumpul, beliau mulai meneliti dan mempelajarinya. Kemudian, beliau sangat sabar dalam meneliti setiap hadis dan asar yang menyangkut dengan penafsiran setiap ayat Al-Quran. Imam At-Tabari tidak cukup hanya dengan menggunakan metodologi deduktif, melainkan seringkali membandingkan antara sanad dengan dalil dan mengidentifikasi kelemahan dan pertentangan yang terjadi di antara mana yang lebih kuat dalam pengambilan dalil dan argumentasi. Ketika beliau menjelaskan dalil mana yang paling kuat, maka dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang terulang pada lembaran-lembaran bukunya seperti al-shawab minal qaul, pendapat ini benar dari pendapat ini, kemudian al-shawab minal qaulaini, yang benar dari kedua pendapat ini, dan lain sebagainya. Dalam buku tafsirnya akan ditemukan banyak contoh-contoh yang menunjukkan hal tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah ciri utama dalam tafsir At-Tabari. Kesimpulan, tafsir At-Tabari merupakan tafsir pertama di era klasik Islam, sekaligus tafsir pertama yang diketahui secara nyata. Tafsir ini ditulis sekitar tahun 283 sampai 290 Hijriah. Tafsir ini terdiri dari 30 juz yang masing-masing berjilid besar dan tebal. Imam At-Tabari merupakan penganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i, yang teori fikihnya itu lebih dekat dengan beliau. Kitab ini kental dengan riwayat-riwayat sebagai penafsiran bil maksur pada riwayat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan juga didukung dengan ra'yu untuk membangun pemahaman objektifnya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.